Ya. Jadi jauh sekali kenikmatan yang ada di akhirat yaitu surga kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Nabi SAW pernah bersabda ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, wallahi, demi Allah kata Nabi, sampai Nabi bersumpah ini untuk menegaskan ya, untuk menguatkan bahwa ini benar-benar ya, sesuatu yang pasti yang benar. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara ya bisababa fil yam falyandur bima tarji. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia ya, kenikmatan-kenikmatan dunia seluruhnya kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian yang menyelupkan jari telunjuknya kemana? Ke lautan. Ya, ke lautan yang luas kamu celupkan, satu celup tangan telunjuk saja, kemudian ditarik. Apa yang nempel di telunjuk? Satu tetes air. Maka yang menempel satu tetes air itu kata Nabi itulah kenikmatan dunia, sedangkan lautan sisanya yang luas itu adalah kenikmatan akhirat. Masya Allah. Jadi kenikmatan akhirat itu luar biasa ya, lebih besar, lebih amazing ya. Kita nggak pernah bosan. Nah itu, jadi kenikmatan akhirat itu yang harusnya kita tuju, kita cita-citakan, kita harapkan, bukan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Perhatikan. Oleh karenanya jangan sampai kita terlena ya kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, karena hanya sedikit saja, setetes itu saja ya. Apalagi sampai kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Banyak nggak orang hanya demi mendapatkan kenikmatan dunia yang setetes itu, yang sedikit itu, rela dia apa? Mencuri, korupsi, merampok, ya, waliyadzubillah. Demi mendapatkan kenikmatan dunia banyak yang melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah. Ini tidak boleh, ya. Makanya harus sabar kita, ya. Kalau memang kita saat ini belum mendapatkan ya kenikmatan di dunia yang kita harapkan, kita cita-citakan, maka bersabar. Jangan sampai kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dilarang karena kita tergesa-gesa, tidak sabar, akhirnya kita berbuat zolim ya, menzolimi orang lain, merampas hak orang lain, mencuri, merampok, membegal, waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Jadi harus sabar. Kata Nabi ya, kalau mau cari rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi bersabar ya. Minta-minta haram, tidak boleh. Kecuali kalau seseorang dia kalau tidak minta-minta dia mati, nah baru dalam kondisi itu dia boleh minta-minta ya. Misalkan dia sangat lapar sedangkan dia nggak punya apa-apa untuk dimakan, nggak punya uang, nggak punya makanan, maka kondisi seperti itu dia boleh minta-minta ke tetangganya atau ke saudaranya, boleh ya. Tapi kalau masih ada sesuatu yang bisa dimakan, ada sesuatu yang bisa dijual, maka dijual terlebih dahulu ya. Karena banyak orang perhatikan, banyak kasus di mana orang merasa dirinya miskin, tidak punya apa-apa, padahal dia punya simpanan yang banyak, rumahnya besar, punya kendaraan banyak, tapi dia bilangnya apa? Nggak punya apa-apa, miskin, boleh berhutang tidak? Padahal dia masih punya barang-barang yang bisa dijual. Nah itu banyak orang ya hatinya yang kosong kalau seperti itu, hatinya yang miskin ya. Jadi harusnya kita menjadi manusia yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau masih ada sesuatu yang bisa dijual, dijual dulu. Jangan berhutang, apalagi minta-minta kepada orang. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kecukupan oleh Allah. Jangan sampai kita perhatikan, menjadi manusia-manusia miskin ya. Minggir lo miskin, jangan sampai ya. Karena memang di masyarakat, kebanyakan di masyarakat ya, karena apa? Hidup di zaman sekarang itu orang itu mindsetnya, atau mindset itu pola pikir. Pola pikirnya itu melihat bahwa orang yang hebat itu orang-orang yang punya banyak harta. Kalau orang miskin itu dihina, dipinggirkan. Wah, ngapain lo, minggir lo miskin. Ya. Jadi begitu. Orang miskin itu banyak dihina. Padahal tidak begitu. Padahal nanti di akhirat orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang
kaya. Kata Nabi nanti di akhirat orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Di berapa? Jarak waktunya bedanya 500 tahun, bayangkan. Orang miskin, sudah dia baris. Hei orang-orang miskin, pada datang semua, langsung masuk surga. Karena apa? Orang miskin nggak ada yang dihisab. Apa yang dihisab? Mobil nggak punya, rumah nggak punya, baju aja compang-camping, ya. Makanan apalagi, ya, sering berpuasa, sering menahan lapar. Mereka masuk surga lebih dulu. 500 kemudian baru orang-orang kaya. Orang kaya ngantri mereka. Sudah mengantri terus dihisab lagi. Rumahnya dihisab. Kamu dapat rumah ini dari mana? Hartanya dari mana? Terus rumah ini digunakan untuk apa? Kamu beli mobil ini dari mana hartanya? Untuk apa digunakan? Kamu pakai jam? Jam tangan kamu beli miliaran. Dari mana hartanya? Dan untuk apa? Cuma untuk melihat waktu doang. Kenapa beli miliaran? Sedangkan di samping kamu ada orang miskin kelaparan. Sedangkan di belakang rumah kamu, di depan rumah kamu ada orang miskin kelaparan. Kamu bela-belain beli jam harganya miliaran. Makanya contoh Nabi. Nabi pernah sholat asar, selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung Nabi berdiri dan pergi meninggalkan jamaah. Para sahabat heran, Rasulullah ada apa ini? Langsung pergi ke rumah. Karena apa? Nabi ternyata ingat di rumahnya ada harta yang belum dibagikan. Akhirnya Nabi ambil, kemudian disedekahkan, dibagikan ke orang-orang miskin. Ketika balik lagi ke masjid, melihat wajah-wajah para sahabat masih heran-heran. Kenapa kalian kok wajahnya seperti orang yang bingung dan heran? Iya ya Rasulullah, kami tidak biasanya mendapati engkau. Habis salam biasanya zikir, tiba-tiba langsung pergi meninggalkan kita. Kemudian apa? Kata Rasulullah, tadi aku ingat di rumah ada harta yang belum aku bagikan. Makanya aku langsung pergi dan langsung aku bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tuh, Nabi tidak senang, kata Nabi, kalau aku menyimpan harta itu beberapa hari ada di rumah. Tuh. Terus perhatikan, yang berikutnya di surga tuh. Kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Masya Allah. Kamu pengen apa aja terbetik langsung muncul, breng di depan, ya. Jadi seseorang kalau sudah di surga, perhatikan, dia pengen apa saja akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, nanti di surga ada orang-orang yang dahulu di dunia suka banget berkebun, bertani. Ketika masuk surga, yang dia inginkan bertani dan berkebun. Subhanallah, ya. Jadi kebiasaan mereka dulu di dunia ke bawah sampai di surga. Mereka sedih, ya Allah, kita pengen berkebun, bertani. Akhirnya didatangkan oleh Allah kebun, tani, yang luas. Mereka senang. Tapi syaratnya satu, kalian masuk surga lebih dulu. Tapi kalau kalian masuk neraka, sudah, nggak ada tamat riwayatnya, langsung game over. Sudah, waliyadzubillah. Makanya ya, di dunia kita susah-susah dulu, lelah-lelah dengan ibadah, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Nanti hadiahnya di surga. Tapi kalau di dunia kita senang-senang, ketawa-ketawa, apa aja kita makan haram, apa kita terjang, siap-siap. Ya, surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Baca bareng-bareng. Fa amman togo. Wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan fa innal jannata hiyal